Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. NIM saya 2010114003003 dari kelas 03 TPAP 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurutan rekaman, yaitu sorting dengan menggunakan metode quicksort. Definisi sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu, berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Pada dasarnya, ada dua macam urutan yang bisa digunakan dalam suatu proses sorting. Satu, urutan naik, ascending, yaitu mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai paling besar. Yang kedua, urutan turun, descending, yaitu mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Adapun metode-metode sorting meliputi 1. Insertion sort, yaitu metode penyisipan. 2. Selection sort, yaitu metode seleksi. 3. Bubble sort, yaitu metode gelembung. 4. Cell sort, yaitu metode cell. 5. Quicksort, yaitu metode quick. 6. Merge sort, yaitu metode penggabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode quicksort. Algoritma quicksort diperkenalkan pertama kali oleh C.R. Howare pada tahun 1960 dan dimuat sebagai artikel di Computer Journal 5 pada April 1962. Quicksort adalah algoritma sorting yang berdasarkan perbandingan dengan metode Divide and Conqueror. Disebut quicksort karena algoritma quicksort mengurutkan dengan sangat cepat. Quicksort disebut juga dengan partition exchange sort karena konsepnya membuat partisi-partisi dan sort dilakukan per partisi. Quicksort merupakan salah satu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik membagi data menjadi partisi-partisi. Metode quicksort disebut juga sebagai nama partition exchange sort, dan algoritma quicksort mengurutkan dengan sangat cepat. Namun, algoritma ini sangatlah kompleks dan diproses secara rekursif. Sangat memungkinkan untuk menulis algoritma yang lebih cepat untuk beberapa kasus khusus. Namun, untuk kasus umum, sampai saat ini tidak ada yang lebih cepat dibandingkan algoritma quicksort. Walaupun begitu, algoritma quicksort tidak selalu merupakan pilihan yang terbaik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, algoritma ini dilakukan secara rekursif, yang berarti jika dilakukan untuk tabel yang berukuran besar, walaupun cepat, dapat menghabiskan memori yang besar pula. Selain itu, algoritma ini adalah algoritma yang terlalu kompleks untuk mengurutkan tabel yang berukuran kecil, hanya puluhan elemen misalnya. Ada pula kelebihan dan kekurangan metode quicksort. Kelebihan metode quicksort yang pertama, secara umum memiliki kompleksitas 0, buka kurung n log n, tutup kurung. 2. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. 3. Dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan data dengan perbandingan, seperti merge sort dan heap sort. 4. Melakukan proses langsung pada input in place dengan sedikit tambahan memori. 5. Bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Kekurangan metode quicksort: 1. Sedikit kesalahan dalam penulisan program membuat bekerja tidak beraturan, hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai programnya. 2. Memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan. Dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas 0, buka kurung n pangkat 2, tutup kurung. 3. Secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhir. Dalam hal inputnya bernilai sama. 4. Pada penerapan secara rekursif, memanggil dirinya sendiri apabila terjadi kasus terburuk dalam menghabiskan stak dan memacetkan program. Di sini saya akan
menjelaskan cara pengurutan menggunakan metode quicksort. Cara mengurutkannya seperti berikut. 9 ada di baris pertama, 4 ada di baris kedua, 2 ada di baris ketiga, 7 ada di baris keempat, 5, 10 ada di baris 5, 1 ada di baris 6, 5 ada di baris 7. Langkah pertama adalah menentukan pivotnya. Dalam hal ini, saya memilih angka 7 sebagai pivot, karena posisinya ada di tengah. Kemudian, buat partisi masing-masing angka sebelah kanan dan kiri. Lalu, gunakan algoritma quicksort yang ada di atas. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka akan diletakkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar, maka akan diletakkan di sebelah kanan. Langkah pertama adalah bandingkan angka 9 dengan pivot. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Karena angka 9 lebih besar, maka letakkanlah angka 9 setelah pivot. Lanjut ke angka 4, bandingkan angka 4 dengan pivot. Karena angka 4 lebih kecil dari 7, maka posisinya tetap. Lanjut ke angka 2. Cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka letaknya tetap. Bandingkan pivot dengan angka 10. Cek angka 10 lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena angka 10 lebih besar, maka posisinya tetap di sebelah kanan. Dan lanjut ke angka 1, cek angka 1. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari pivot? Karena lebih kecil, maka pindahkan ke sebelah kiri dari pivot. Lanjut ke angka 5, cek apakah angka 5 lebih kecil atau lebih besar dari angka pivot. Karena 5 lebih kecil dari pivot, maka pindahkan ke sebelah kiri dari pivot. Setelah itu masuk ke dalam partisi baru. Sampai saat ini, proses belum selesai. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Perbandingan untuk pivot pertama, angka 2. Cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 2 lebih kecil, maka dipindahkan ke kiri dari pivot. Lanjut ke angka 1, cek apakah angka 1 lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena angka 1 lebih kecil, maka pindahkan di sebelah kiri angka pivot. Lanjut ke angka 5, cek apakah angka 5 lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena lebih besar, maka posisinya tetap. Untuk partisi pertama selesai. Langkah pertama telah selesai, ulangi langkah kedua dengan cara yang sama seperti langkah pertama. Dan inilah hasilnya jika langkah kedua sudah dikerjakan. Hasilnya akan berurutan dari paling kecil sampai paling besar, yaitu dari 1, 2, 4, 5, 7, sampai 9, sampai 10. Lanjut ke contoh program quicksort. Di sini saya akan menjalankan program yang telah saya buat di aplikasi pemrograman.
Sini salah di kurang T ya di bagian event. Program telah bisa dijalankan. Di sini kita masukkan 5 data aja. Data yang pertama, data yang kedua, 23, data yang ketiga, data yang keempat, data yang ke-58. Di sini programnya berhasil. Data sebelum diurutkannya masih berantakan, sedangkan data yang hasil dari pengurutannya beraturan dari kecil sampai besar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.